Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan membahas materi yang berjudul jumlah uang beredar dan permintaan uang yang beranggotakan Ulfa Hidayati, Anika Diagunarti. Berikut untuk pembahasannya. Jumlah uang beredar. Untuk memahami jumlah uang beredar, kita harus memahami interaksi antara mata uang dan rekening giro dan bagaimana kebijakan bank sentral mempengaruhi dua komponen jumlah uang beredar ini. Jumlah uang beredar yang dirumuskan M sama dengan C ditambah D. M yaitu jumlah uang beredar, C yaitu mata uang, D yaitu rekening giro. Pada bab ini, kita akan lihat bahwa jumlah uang beredar ditentukan tidak hanya oleh bank sentral, tapi juga oleh perilaku rumah tangga yang memegang uang dan bank di mana uang disimpan. Perbankan dengan cadangan 100%. Deposito yang diterima bank tapi belum dipinjamkan disebut cadangan atau reserve. Misalkan semua deposito disimpan sebagai cadangan, yaitu bank menerima deposito, menempatkan uang dalam cadangan, dan meninggalkan uang sampai deposan melakukan penarikan atau menulis cek. Dalam sistem perbankan cadangan 100%, semua deposito disimpan dalam cadangan sehingga sistem perbankan tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. Contoh neraca bank cadangan 100%. Pada aset terdapat cadangan $1.000, pada kewajiban terdapat deposito $1.000. Perbankan cadangan fraksional. Sepanjang jumlah deposito baru hampir sama dengan jumlah penarikan. Bank tidak perlu menyimpan semua depositonya dalam cadangan, dengan catatan rasio deposito cadangan atau reserve deposit ratio adalah bagian deposito yang bank cadangkan. Cadangan berlebih atau excess reserve adalah cadangan di atas cadangan yang disyaratkan. Perbankan cadangan fraksional atau fractional reserve banking, sistem di mana bank hanya menyimpan sebagian depositonya dalam cadangan. Pada sistem ini, bank menciptakan uang. Contoh neraca bank cadangan fraksional. Pada aset terdapat cadangan $200 dan pinjaman $800. Pada kewajiban terdapat deposito $1.000. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana uang tercipta. Lebih dekat dengan penciptaan uang. Asumsikan tiap bank menjaga rasio deposit cadangan, reserve deposit ratio atau RR pada 20% dan bahwa deposito awal sebesar $1.000. Untuk neraca Swiss Bank, pada aset terdapat cadangan $200 dan pinjaman $800. Pada kewajiban terdapat deposito $1.000. Untuk neraca Skonbank, pada aset terdapat cadangan $160 dan pinjaman $640. Pada kewajiban terdapat deposito $800. Untuk neraca Trade Bank, pada aset terdapat cadangan $128 dan pinjaman $512. Pada kewajiban terdapat deposito $640. Secara matematis, jumlah uang yang diciptakan deposito awal $1.000 yaitu deposito awal sama dengan $1.000. Pinjaman Swiss Bank sama dengan kurang buka 1 dikurangi RR tutup kali $1.000. Pinjaman Skonbank sama dengan kurang buka 1 dikurangi RR kurang tutup pangkat 2 kali $1.000. Pinjaman Swiss Bank sama dengan kurang buka 1 kurangi RR kurang tutup pangkat 3 kali $1.000. Pinjaman Ford Bank sama dengan kurang buka 1 dikurangi RR kurang tutup pangkat 4 kali $1.000. Jumlah uang beredar sama dengan kurang buka 1 ditambah kurang buka 1 kurangi RR kurang tutup ditambah kurang buka 1 dikurangi RR kurang tutup pangkat 2 ditambah kurang buka 1 dikurangi RR kurang tutup pangkat 3 ditambah titik selanjutnya
kurung tutup kali $1.000. Total sama dengan kurung buka 1/RR kurung tutup kali $1.000 sama dengan kurung buka 1/2 kurung tutup kali $1.000 sama dengan $5.000. Untuk catatan, yaitu proses mentransfer dana dari penabung ke peminjam disebut perantara keuangan atau financial intermediation. Model jumlah uang beredar 3 variabel eksogen, yaitu yang pertama basis moneter atau monetary base. B adalah jumlah dolar yang dipegang oleh publik sebagai mata uang C dan oleh bank sebagai cadangan R. Yang kedua, rasio deposito cadangan atau reserve deposit ratio. RR adalah bagian deposito D yang bank simpan dalam cadangan R. Yang ketiga, rasio deposito uang kartal atau currency deposit ratio. CR adalah jumlah uang kartal C yang orang pegang dalam bentuk rekening giro D. Definisi jumlah uang beredar dan basis moneter, yaitu M sama dengan C ditambah D dan B sama dengan C ditambah R. Mencari M sebagai fungsi dari 3 variabel eksogen, yaitu M per B sama dengan C per D ditambah 1 per C per D ditambah R per D. Membuat substitusi untuk pecahan-pecahan di atas kita peroleh, yaitu M sama dengan CR ditambah 1 per CR ditambah RR kali B. Di dalam lingkaran tersebut, mari kita sebut ini penggandaan uang atau money multiplier M. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya Afika. Jumlah uang beredar sama dengan pengganda uang kali basis moneter. Karena memiliki dampak pengganda terhadap jumlah uang beredar, basis moneter kadang disebut uang berdaya tinggi. Mari kita kembali ke 3 variabel eksogen kita untuk melihat bagaimana perubahan menyebabkan jumlah uang beredar berubah. Jumlah uang beredar M adalah proporsional terhadap basis moneter B. Jadi, kenaikan basis moneter meningkatkan jumlah uang beredar dalam persentase yang sama. Semakin kecil rasio deposito cadangan, semakin banyak pinjaman yang bank buat, dan semakin banyak uang yang bank ciptakan dari setiap dolar cadangan. Semakin kecil rasio deposito uang kartal, semakin kecil dolar pada basis moneter yang dipegang publik, semakin besar cadangan dan semakin banyak uang yang diciptakan bank. Jadi, penurunan rasio deposito uang kartal meningkatkan pengganda uang dari jumlah uang beredar. Bagaimana FID mengendalikan jumlah uang beredar? 1. Operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. 2. Persyaratan cadangan, instrumen yang paling jarang digunakan. 3. Tingkat diskonto, di mana bank-bank anggota tidak memenuhi persyaratan cadangan bisa meminjam dari The Fed. Permintaan uang mencerminkan berapa banyak uang yang ingin dipegang oleh masyarakat dalam bentuk cash atau kartal. Teori-teori permintaan uang. Teori klasik permintaan uang. Menurut teori kuantitas uang, M per P pangkat D sama dengan KY, di mana K adalah konstanta mengukur berapa banyak yang orang ingin pegang untuk setiap dolar pendapatan. Teori Keynesian tentang permintaan uang. Lalu kita mengadopsi fungsi permintaan uang yang lebih realistis, di mana permintaan untuk keseimbangan uang real bergantung pada I dan Y. Teori portofolio dan permintaan uang. Ini menekankan peran uang sebagai penyimpanan yang menyimpan uang sebagai bagian portofolio aset mereka. Intinya, uang memberikan resiko dan pengembalian berbeda dibandingkan aset lain.
uang memberikan pengembalian nominal aman, sementara investasi lain bisa turun baik secara real dan normal. Teori transaksi dari permintaan uang. Ini menekankan peran uang sebagai media pertukaran, menyatakan uang adalah aset yang didominasi dan menekankan orang pemegang uang, tak seperti aset lain, untuk melakukan pembelian. Ini menjelaskan mengapa orang memegang uang yang sempit seperti mata uang atau rekening cek. Model manajemen kas Baumol-Tobin. Biaya total sama dengan bunga yang hilang plus biaya perjalanan. Hanya ada satu nilai N yang meminimalkan biaya total. Biaya memegang uang, di antaranya bunga yang hilang, biaya perjalanan ke bank, dan biaya total bergantung pada jumlah perjalanan N. Salah satu implikasi model Baumol-Tobin adalah bahwa setiap perubahan biaya tetap pergi ke bank F mengubah fungsi permintaan uang, yakni mengubah kuantitas uang yang diminta untuk tingkat bunga dan pendapatan tertentu. Kesimpulan, rumus akar kuadrat Baumol-Tobin menandakan elastisitas pendapatan dari permintaan uang sama dengan setengah kenaikan 10% pendapatan akan menimbulkan kenaikan 5% permintaan keseimbangan real. Nyatanya, sebagian besar orang punya elastisitas pendapatan yang lebih besar dari setengah dari elastisitas bunga lebih kecil dari setengah. Tapi, jika Anda bayangkan dunia dengan dua jenis orang pengikut model Baumol-Tobin dengan elastisitas setengah, yang lain punya N tertentu, jadi mereka punya elastisitas pendapatan 1 dan elastisitas bunga 0. Pada kasus ini, permintaan keseluruhan seperti rata-rata pertimbangan permintaan kedua kelompok, elastisitas pendapatan antara setengah dan 1, dan elastisitas bunga antara setengah dan 0, sebagaimana bukti empiris tunjukkan. Inovasi keuangan, nirmoni, dan kematian agregat moneter. Aset dikelompokkan ke dalam dua kategori. 1. Uang. Aset yang digunakan sebagai media pertukaran dan penyimpanan nilai, yaitu mata uang dan rekening cek. 2. Aktiva yang segera dapat diuangkan, atau nirmoni. Aset yang digunakan sebagai penyimpanan nilai, yaitu saham, obligasi, dan rekening tabungan. Nirmoni terdiri dari aset yang telah memiliki likuiditas uang, contoh, cek yang bisa ditulis terhadap rekening reksadana. Nirmoni menyebabkan ketidakseimbangan permintaan uang dan bisa memberi sinyal yang salah tentang permintaan agregat. Salah satu responnya adalah menggunakan definisi yang luas tentang uang yang mencakup nirmoni, tapi sulit memilih jenis aset apa yang sebaiknya dikelompokkan bersama. Ketidakstabilan permintaan uang. Ketidakstabilan permintaan uang telah menjadi isu politis bagi FID pada 1993. Gubernur FID Alan Greenspan mengatakan agregat ini tidak nampak memberikan indikasi perkembangan ekonomi dan tekanan harga yang dapat diandalkan. Selama tahun sebelumnya, M1 tumbuh 12%, M2 tumbuh 0,5%, bergantung pada bobot yang diberikan pada tiap ukuran. Kebijakan moneter dapat sangat longgar, sangat ketat, atau diantaranya. Sejak itu, FID membuat target untuk tingkat dana federal, tingkat bunga jangka pendek yang dipinjamkan bank kepada bank lain. FID akan menyesuaikan tingkat bunga yang ditargetkan sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.